Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ya, teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Yes, Allahu Akbar. Ya. Teman-teman tetap semangat ya belajar di rumah bersama ayah dan bunda. Ya, meskipun kondisinya kita masih belajar online, kita harus tetap semangat belajar. Dan terus semangat bersyukur kepada Allah. Dengan adanya pandemi ini kita bisa belajar melalui virtual kayak gini kan. Nah, kalau misalnya nggak ada pandemi kita nggak bakal bisa belajar kayak gini gitu. Jadi disyukurin aja hari ini kita bisa belajar dengan virtual. Insya Allah nanti kalau misalnya sudah sehat kondisi Kota Bontang negara Indonesia, mudah-mudahan kita bisa belajar kembali bertatap muka ya. Tapi sekarang kita belajar online seperti ini, kita tetap mensyukuri bisa belajar online karena ada sekolah lain atau misalnya daerah lain yang terpencil yang nggak punya sinyal, nggak bisa belajar seperti ini. Nah, alhamdulillah kita punya sinyal dan bagus, jadi bisa belajar seperti ini ya. Terus ada yang punya sinyal tapi nggak ada HP-nya, nah itu juga sama ya. Oke, sekarang bisa teman-teman di-unmute ya. Oke. Kakak Rehan, Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah. Ustazah lihat di laptop Ustazah yang belum buka kamera Kakak Zeren, Kakak Zahra, Kakak Fidal, Kakak Nova, Kakak Dina. Kita foto ulang lagi ya sama nih yang kamera di laptop saya. Siapa? Kakak? Oh iya. Bapak yang penting bisa mengikuti aja ya kalau memang misalnya enggak pakai seragam. Oke, siap. 1, 2, 3. Kakak Fida sama Kakak Dina ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman. Jadi Ustazah mantau di laptop, kalau di sini di HP nggak bisa kelihatan semuanya ya. Oke, teman-teman boleh dibuka halaman 44. Udah ya. Di halaman 44. Halaman 44. Nah, di halaman 44 ini teman-teman kita akan masuk tema 6. Nah, tema 6 tujuan pembelajarannya ada di sampingnya di halaman 43. Bahasa Indonesia itu kita akan ketuntasannya itu mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital awal kalimat, nama bulan, nama hari, nama orang. Yang kemarin ya. Serta mengenal tanda titik pada kalimat, berita, tanya pada kalimat tanya. Nah, jadi kita akan belajar huruf kapital, tapi huruf kapitalnya di buku tegak bersambung, gitu ya. Kalau yang kemarin huruf kapitalnya huruf biasa, sekarang kita masuk ke tegak bersambung. Nah, waktu kelas 1, teman-teman punya buku tegak bersambung. Jadi nanti buku itu dilanjut aja, tidak usah buku baru, tapi buku yang lama kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke halaman 44, bisa dilihat di bukunya. Di sini, ayo membaca. Ya, halaman 44 buku ini, modul. Ya, buku modul siap ya, lihat di bukunya masing-masing. Buku tematik modul kelas 2. Halaman 44 yang warna kuning ya. Yang ini.
Nah, yang ini ya, yang ini ya. Ya, Nak. Ya, siap ya. Ya. Bentar, aja coba siap. Hilang? Siapa yang sudah hilang? Fokus ya. Nah, ini kelihatan nggak kalau pakai ini? Oh, ini kakak Abdullah nih. Mau masuk. Nah, kalau seperti ini kelihatan nggak nih? Nah, ya ini di halaman 44, terus ada juga di di layar ini ya. Nah, di layar ini teman-teman ada huruf kapital. Huruf kapitalnya itu di huruf D. Di dekat rumah di huruf D ini berarti dia awal kalimat. Awal kalimat, terus dia agak ke dalam sedikit, itu namanya paragraf. Jadi huruf di dekat itu berarti paragraf 1. Terus ada kakak Zahra, namanya Zahra nih ya. Nah, kakak Zahra Z-nya besar. Kenapa di sini warnanya dihitamkan lebih tebal? Karena memudahkan teman-teman melihat huruf kapital itu yang mana saja ya. Nah, ini di dekat rumah Zahra terdapat peternakan Pak Dani. Pak Dani ini nama orang, berarti huruf kapital. P-nya besar, D-nya besar. Lalu titik. Nah, setelah titik itu huruf kapital juga. Nah, di peternakan di sini huruf kapital juga karena dia setelah titik huruf kapital. Nah, Pak Dani berarti ini nama orang, huruf kapital. Dipelihara sapi, ayam dan kambing, titik. Lalu ke bawahnya, hari itu. Nah, hari itu ini paragraf kedua, namanya paragraf. Jadi kalau agak masuk ke dalam itu namanya paragraf. Jadi hari itu berarti paragraf kedua. Eca berarti nama orang, E-nya besar. Sedang bermain di rumah Zahra. Zahra nama orang, hurufnya besar. Nah, ibunya I-nya besar karena setelah titik di sini ibunya huruf I besar. Ibu mengajak Zahra dan Eca menemani ibu. Nah, Zahra di sini hurufnya besar, Eca-nya huruf besar. Nah, ibu di sini berarti orangnya ya, I-nya besar. Membeli telur di peternakan Pak Dani. Karena ibu di sini nggak disebutkan nama ibunya, jadi ibunya ini orang juga, jadi besar I-nya. Nah, setelah itu di bagian ke bawah membeli telur Pak Dani ya. Bagian bawah sementara ibu. Nah, sementara itu paragraf ketiga. Dia masuk ke dalam ya, jadi ada 3 paragraf. Nah, sementara ibu membeli telur, koma Zahra, meskipun ada koma, Zahranya nama orang huruf kapital. Kalau misal bukan nama orang, setelah koma hurufnya tidak kapital. Zahra dan Eca bermain dengan kucing yang terdapat di peternakan. Titik. Setelah itu ada kupu-kupu, K-nya besar, udah titik berarti hurufnya besar. Terbang di atas kepala mereka, titik. Zahra dan Eca sangat senang bermain dengan kucing. Nah, ini adalah teks membedakan teman-teman huruf kapital ya. Nah, selanjutnya teman-teman boleh membuka bukunya halaman 46. Ada di sini. Oke, halaman 46.
Nah, 46 ini teman-teman kita akan belajar tentang hewan peliharaan dan hewan liar. Ya, meskipun nanti ada tulisannya huruf tegak bersambung, nah kita juga tetap menceritakan tentang hewan dan tumbuhan sesuai dengan tema. Nah, Zahra dan Echa bertanya mengenai jenis hewan kepada Pak Dani. Pak Dani menerangkan tentang hewan kepada Zahra dan Echa. Halaman 47. Kata Pak Dani, hewan dapat dibagi menjadi 3 golongan. Pertama, nah tulisan pertama dikasih garis bawah ya. Kasih garis bawah itu dikasih garis bawah ada tulisan pertama. Kasih garis. Seperti ini. Nah, dikasih garis tuh, diberi tanda. Nah, setelah itu ini ini dikasih tanda gini, kita akan belajar menandai poin penting. Ya, kata Pak Dani, hewan dibagi 3 golongan. Ini dikasih garis juga. Hewan dapat dibagi menjadi 3 golongan. Ya, sudah. Yang pertama hewan ternak, yaitu kasih garis sampai sini. Hewan ternak kasih garis, yaitu hewan yang sengaja diternak oleh manusia. Sampai sini dikasih tanda begini. Sampai titik kasih tanda begini. Kenapa kasih tanda begini? Ini menandakan poin penting hewan ternak itu apa. Jadi kalau nanti pertanyaannya saja begini. Kakak Rehan, apa yang dimaksud dengan hewan ternak? Jawabannya dari sini. Hewan ternak yaitu hewan yang sengaja diternak oleh manusia. Jawabannya sampai sini. Kalau ditanya apa hewan ternak ya. Terus kasih garis lagi. Contoh hewan ternak adalah ini. Sapi dan ayam. Boleh yang lain, boleh. Kambing juga diternak, boleh. Ayam, sapi ini hewan peternakan. Ya. Lalu di sini kasih garis lagi kedua. Hewan peliharaan yaitu hewan yang sengaja dipelihara oleh manusia. Kasih garis nih. Hewan peliharaan yaitu kasih garis sampai sini. Senangan manusia kasih tanda sini. Sampai sini, sampai kesenangan. Ya, jadi kalau nanti Ustazah tanya misalnya Kakak Zeren. Kakak Zeren, apa sih hewan peliharaan? Jawaban Kakak Zeren ini. Hewan peliharaan yaitu hewan yang sengaja dipelihara untuk kesenangan. Sampai sini jawabannya ya. Terus Ustazah tanya lagi. Contoh hewan peliharaan apa saja? Nih, contoh hewan peliharaan kasih tanda lagi. Peliharaan kelinci, kucing. Boleh juga burung, boleh ya. Apalagi yang suka dipelihara. Kelinci, ya. Iya, kucing. Di sini kelinci, kucing. Burung. Terus apalagi ada yang pelihara anjing dan lain-lain ya. Cuman di sini bisa aja tuliskan yang biasa dipelihara. Kan kalau anjing nggak semua orang pelihara ya. Nah, yang ketiga adalah hewan liar. Kasih garis juga. Yaitu hewan yang hidup di alam bebas. Kasih tanda sampai sini jawabannya nih. Ya, di sini. Jadi kalau Ustazah nanti nanya, Kakak Fatur, apa sih hewan liar itu? Nah, jawaban Kakak Fatur dari sini. Hewan liar yaitu hewan yang hidup di alam bebas. Gitu ya jawabannya. Kenapa dikasih tanda ini? Ini jawabannya sampai sini. Iya, Kakak Rehan kalau belum ada bukunya boleh lihat ini aja ya. Nanti kalau udah ada bukunya halaman 47. Nah, hewan liar
yang buas dan ada yang tidak buas. Nah, contoh hewan yang buas adalah, ini kasih tanda. Contoh hewan liar yang buas adalah harimau. Kasih tanda harimau. Contoh hewan liar yang tidak buas, burung. Kenapa di sini burung masuk hewan buas? Karena kalau dia belum dipelihara dia itu tidak buas, teman-teman ya. Masih bisa kita deketin. Di sini burung. Itu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, nih seperti ini ya, boleh dijawab, tapi nggak usah ditulis, jawab lisan aja ya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan hewan ternak? Boleh dijawab sama kakak Zahra. Kakak Zahra boleh jawab nomor 1. Apa yang dimaksud dengan hewan ternak yang tadi dikasih garis? Ya. Nah, teman-teman kalau menjawab gini ya, apa yang dimaksud dengan hewan ternak? Nah, kita tulis lagi di sini hewan ternak yaitu, tapi nggak usah tulis, langsung jawab di sini. Ini tadi ternak kan? Nah, berarti jawabannya di sini hewan ternak yaitu hewan yang sengaja diternak oleh manusia. Sampai sini jawabannya ya. Ini nanti teman-teman kalau ada waktu di rumah boleh disalin ke bawah. Jadi jangan langsung jawabannya. Apa yang maksud dengan hewan ternak? Hewan yang sengaja diternak oleh manusia. Tulis lagi ininya. Pertanyaannya, hewan ternak yaitu hewan yang sengaja diternak oleh manusia. Terus lanjut. Sebutkan 3 contoh hewan yang biasa diternak. Kakak Nahlah. Ya, sapi, ayam, sama kambing. Nah, sekarang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hewan liar, Kakak Syafiq? Apa yang dimaksud dengan hewan? Nggak usah ditulis. Kan gini, kita tadi sudah kasih tanda nih. Sekarang kalau ada pertanyaan, kita langsung lihat ke tanda yang tadi dikasih tanda, biar cepet. Coba, apa yang dimaksud dengan hewan liar, Kakak Syafiq? Kakak Syafiq? Ada? Kakak Gibran deh, Kakak Gibran. Siapa ini yang Kak Dina? Siapa yang tahu jawabannya? Oh, Iko, boleh Kakak Iko. Apa jawabannya? Apa yang maksud dengan hewan liar? Ya, benar. Jadi teman-teman yang ditandain ini kita harus ingat tadi nandain hewan liar. Jadi oh ini nih hewan liar, yaitu hewan yang hidup di alam bebas gitu ya. Kenapa kita beri tanda seperti ini? Memudahkan kita mengingat kembali. Kalau misalnya ada pertanyaan, sebutkan 3 contoh hewan liar. Apa saja teman-teman contoh hewan liar? Ustazah mau dijawab sama ya, harimau, singa, buaya, ya monyet juga ya. Terus kalau hewan liar yang tidak buas, dia liar, hidup di alam bebas tapi nggak buas, apa contohnya? Ya, burung. Ada lagi? Ya? Apa Kakak Hilya? Ya, rusa, benar rusa. Ya, seperti itu ya teman-teman untuk memberi tanda. Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman. Sebelum ke tegak bersambung, kita masuk ke halaman tentang tumbuhan ya. Tumbuhan itu halaman 63. 63. Ya. Kakak Nova sama Kakak Gibran dinyalain ya.
apa tuh kameranya dinyalain kakak. Nah, kakak Zafran juga dinyalain kameranya ya. Kakak Fidal juga. Tangan, ada yang mau bertanya? Oke, selanjutnya di halaman 63 kita akan masuk ke bagian-bagian tumbuhan. Kakak Rehan, kelihatan nggak Kakak Rehan? Sebentar ya, Ustazah mau share dulu. Nah, ini bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan, kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan. Saat murid-murid belajar mengenai tumbuhan, Ibu Guru menjelaskan bagian-bagian tumbuhan. Ibu Guru mengambil contoh bagian tumbuhan tomat, tanaman tomat ya. Perhatikan gambarnya di bawah ini. Nah, di bawah ini teman-teman, paling bawah itu namanya akar. Nih, paling bawah ini namanya akar. Nah, akar ada di buku paket teman-teman, di sampingnya itu ada tulisan akar untuk menegakkan tumbuhan. Akar juga mengangkut air dari tanah. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, Ustazah tanya, apa sih kegunaan akar? Kegunaan, fungsi itu sama ya. Manfaat akar apa itu juga sama. Akar untuk, kegunaannya untuk menegakkan tumbuhan. Diberi garis ya. Akar untuk menegakkan tumbuhan, beri garis di buku tematiknya. Kenapa sih akar menegakkan tumbuhan? Kalau dia tidak punya akar, tumbuhan itu layu, jadi nggak tegak gitu ya. Terus akar juga mengangkut air dari tanah. Jadi teman-teman kalau kita nyiram tanaman, nah si akarlah yang meneruskan air yang ada di tanah masuk ke dalam tanaman. Lalu kita naik ke atas, yaitu batang. Iya, Kakak Kia baru masuk ya. Kakak Kia boleh dibuka halaman 63 ya. Kakak Zafran juga. Ya. Nah, di sini ya, Nak. Ya, menegakkan tumbuhan dikasih garis. Akar untuk menegakkan tumbuhan kasih garis. Nih. Kelihatan nggak? Nah, lalu kita sekarang masuk ke ini, batang. Nih, batang. Nah, awalnya akar. Tadi akar kegunaannya atau fungsinya untuk menegakkan tumbuhan. Lalu ke sini ini batang. Nah, batang apa sih gunanya? Nih, teman-teman kasih tanda ini. Batang untuk menopang tumbuhan. Batang untuk menopang tumbuhan. Menopang tumbuhan itu membuat tumbuhan tegak. Jadi gini, kalau misalnya contoh manusia ya nak, ya kasih garis kayak gini. Contoh manusia, kalau manusia tidak ada tulang, tidak ada tulangnya, tidak ada rangkanya, teman-teman tidak bisa berdiri. Jadi cuman kulit doang sama daging aja gitu, nanti teman-teman nggak bisa berdiri. Nah, batang pun juga sama, ketika tidak ada batang ke sini, tidak tumbuh, dia tidak berdiri ya. Nah, terus yang ketiga ini adalah daun. Nah, daun. Daun ini daun tumbuhan. Nah, ini daun tumbuh pada ranting. Pada daun terjadi pengolahan makanan. Pada daun terjadi pengolahan makanan. Jadi yang membuat makanan daun tumbuhan yaitu daun. Nanti kita akan belajar namanya proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu makanan itu membuat atau mengolah makanan. Jadi yang bertugas untuk membuat makanan adalah daun. Ya. Kenapa daunnya warna hijau itu? Daun yang warna hijau itu biasanya namanya klorofil. Lihat hijau daun. Jadi nanti ada proses fotosintesis, nanti diajarin di kelas 3. Cara membuat makanan sendiri gitu ya. Lalu setelah itu ada bunga. Nah, bunga adalah bagian yang tercantik. Pada pohon tomat, bunga berubah menjadi buah. Jadi kalau
Kalau daun yang ini nih. Nih. Bunga adalah bagian yang tercantik. Ini yang digaris. Pada pohon tomat, bunga berubah menjadi buah. Jadi kalau pohon tomat itu nanti dia berbunga, setelah itu bunganya berubah menjadi buah. Jadi kalau udah berbunga ini akan menjadi buah. Seperti pohon mangga. Pohon mangga juga ada berbunga nanti itu akan tumbuh menjadi buah. Nah, terakhir ini adalah buah. Buah adalah bagian tumbuhan tempat menyimpan hasil pengolahan makanan. Gitu. Jadi buah itu tumbuh dari tanaman itu. Jadi tanaman itu membuat buah, menghasilkan buah. Dari mana tadi? Dari mengolah makanan. Gitu teman-teman ya. Jadi kenapa kita nggak boleh menebang pohon yang berbuah atau misalnya tanaman-tanaman. Kalau misalnya tanaman tidak berbuah tapi dia menghasilkan oksigen. Tuh. Jadi kalau misalnya tanaman itu dia akan menyerap oksigen yang keluar atau oksigen kotornya nanti diserap terus nanti akan mengeluarkan oksigen yang bersih. Oksigen itu udara. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak punya tanamannya misalnya pohon-pohon hutan jadi gundul, terus tanamannya nggak ada, nah nanti udara oksigen yang ada di dunia ini nanti tercemar. Kalau tercemar tuh rusak seperti misalnya polusi ya. Jadi kita harus menanam pohon-pohon atau misalnya hutannya nggak boleh digundulin. Itu hutan-hutan pohon-pohon itu akan menyerap udara yang kotor. Nanti dia akan menghasilkan dikeluarkan udara yang bersih. Tuh, jadi kita harus menyayangi tanaman. Apalagi kalau di rumahnya punya tanaman, dirawat, disiram, dirawat. Nah, itu kalau di rumahnya banyak tanaman, nanti membuat udara jadi segar. Ya. Gitu di sini. Nah, selanjutnya Ustazah mau sharing belajar huruf kapital. Yang tadi yang tentang ini ada satu lagi bagian-bagian bunga ya. Lanjut dulu di halaman 63. Nah, tadi udah pohon ya. Bagian pohon ini terdapat akar, batang, daun, bunga, dan buah. Jadi ada 5 bagian-bagian tumbuhan. Nah, masuk ke bagian-bagian bunga. Nah, bunga adalah dikasih garis. Bunga adalah bagian tumbuhan yang indah. Makanya suka ada bunda kan pelihara bunga anggrek, bunga ros. Nah, jadi bunga itu berarti bagian tumbuhan yang indah. Nah, bunga memiliki berbagai jenis bentuk dan ukuran. Warna bunga itu bermacam-macam. Ya, sebentar ya. Ya, Pak. Oh iya, sebentar. Sama sebentar ya Pak ya. Iya. Sebentar ya, usah ada tamu dulu sebentar ya. Iya. Apa? Apa? Ada. Iya, mau. Kok ninggalin ini deh. Mama ketok-ketok. Oke. Oke, lanjut ya, maaf ya. Barusan ada tetangga Ustazah yang ketok karena lagi di rumah ini ya. Oke, lanjut. Jadi, bunga memiliki berbagai bentuk dan ukuran ya, halaman 63. Oke, halaman 63. Nah, warna bunga bermacam-macam. Pada tanaman buah
bunga akan berubah menjadi buah. Jadi kalau misalnya pada tanaman buah, bunga itu akan berubah menjadi buah. Contoh, misalnya pohon mangga, dia itu berbuah. Nah, buahnya itu akan menjadi buah. Pohon tomat, ada bunga tomat. Nah, ketika udah muncul bunga tomat, nah nanti bunganya itu akan berubah menjadi buah. Beda lagi sama tanaman hias ya. Kalau tanaman hias, bunganya yang nggak bisa jadi buah, dia tetap jadi bunga. Misalnya bunga ros. Nah, bunga ros itu kalau muncul bunga gak bakal berubah menjadi buah. Jadi yang berubah menjadi buah adalah tumbuhan yang berbuah. Jadi ya, tanaman buah. Jadi misalnya buah-buahan ya, buah pepaya. Nah, pepaya itu udah muncul tuh bunganya. Nanti dia akan berubah jadi buah pepaya. Nah, ini ya, sayur juga. Nah, sebagian contoh bunga mangga akan berubah menjadi mangga. Pada tanaman hias, bunga akan layu setelah mekar. Tanaman hias itu bunga ros, anggrek gitu ya. Jadi kalau udah berbunga nanti layu. Nah, sebagai contoh bunga sepatu akan mekar lalu layu. Bunga sepatu sudah pernah lihat bunga sepatu? Udah pernah lihat bunga sepatu? Ada bunga sepatu, nanti Ustazah lihatin ya, tapi ini dulu. Nah, bunga sepatu teman-teman seperti ini. Ini bunga sepatu yang sudah dipotong ininya nih, dibelah, udah dipotong. Jadi kelihatan seperti ini. Nah, yang pertama ini kepala putik. Nah, ini ujung kepala putik. Lalu di sini ada tangkai. Lalu di sini ada benang sari nih, kepala sari, ini namanya benang sari. Terus selanjutnya ada ini dasar putik, nih dasar putiknya. Terus yang ini, yang panjang yang bagus ini adalah mahkota bunga. Baru ini kelopak bunga. Nah, yang kecil-kecil ini adalah bakal biji. Lalu ini tangkai bunga, gitu ya. Jadi yang atas ini namanya kepala putik, yang ini benang sari, kepala benang sari. Terus yang ini adalah kelopak bunganya. Baru yang ini tangkai bunga, yang ini bakal biji. Nah, ini bunga ini adalah bunga sempurna. Jadi bunga ini ada jantan dan betina dalam satu bunga. Di sini ada jantan dan betina. Nah, bunga ini nanti dipelajari lebih lanjut di kelas 3. Mana jantannya, mana betinanya. Terus dia bisa menghasilkan makanan dan lain-lain nanti ini ya. Tahu jantan apa? Yang laki-laki namanya jantan. Betina itu perempuan. Ya, gitu ya. Bentar, Ustazah cek. Nah, ini kan yang atas itu tadi namanya kepala putik. Yang atas nih. Terus yang kecil-kecil yang warna kuning ini, kuning-kuning ini adalah benang sarinya. Terus, iya kemarin Ustazah dapat foto di mana ya? Di sekolah, di sekolah. Terus ini yang foto ininya. Nah, ini yang warna merah itu berarti kelopak bunga. Baru yang hijau di bawah itu tangkai bunganya. Ya. Kayak gini ya. Jadi nanti kalau yang kayak gini berarti ini bunga sepatu. Ini paling lengkap, ada jantan dan betina. Ya, kalau putik ini perempuannya, benang sarinya laki-laki. Nanti si benang sari yang ini yang warna kuning itu jatuh di kepala putiknya di atasnya, nanti turun ke bawah menjadi bakal bijinya di bawah nih. Nanti setelah itu keluar, nanti dia mempunyai anak di bawahnya itu. Kan ada tanaman itu kan punya anak yang kecil-kecil ya. Itu ya. Nah, ini huruf A. Enggak, dilihat dulu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen lebih jelas, ini ada di aplikasi Ustazah. Pengen lebih jelas, diulang-ulang, dilihatnya. Ada di aplikasi Ustazah.
Oke ya. Nah, sekarang Ustazah mau langsung. Ustazah matiin dulu ya. Gini, dengarkan. Hari ini teman-teman hanya menyimak saja, menyimak video di aplikasi sama menyimak pemaparan Ustazah. Belum ada tulis menulis, belum ada tugas menugas ya. Minggu depan insya Allah ada tugasnya. Nah, bagi yang mau latihan menulis tegak bersambung bisa dilihat di videonya Ustazah. Ya. Oh, mau nyobain dulu menulis. Nah, bisa dilihat di video Ustazah. Nah, yang ini Ustazah mau menjelaskan cara menulis di buku tegak bersambung ya. Ya. Nah, Ustazah mau jelaskan cara penggunaan buku tegak bersambung. Seperti ini. Nah, ini kan di buku tegak bersambung teman-teman, ini ada kolomnya ada 4 nih. Lihat nih. Ya, ini ada kotak besar, ini kasih tulisan 1. Ini agak miring karena Ustazah sambil lihat ya. Nah, ini kan ada 1, 2, 3 nih. Ada 3 kan? 3 kolom kan, teman-teman? Ya, ada 3 kolom. Nah, setelah itu cara menentukan menulis adalah, nah, ini ada kolom yang kedua itu kolom yang kecil. Nah, caranya kita buat di sini. Nah, huruf A, ini A kapital. A kapital. A kapital itu antara kolom ke-1 dan kedua. Yang ketiga nggak usah dicoret-coret, nggak usah ditulis-tulis ya. Ya. Nggak ada yang ketik-ketik. Kakak Koko jangan ketik dulu ya. Nah, ini A. Oh, Ustazah nanti capture dulu deh yang ngetik-ngetik. Biar nanti dikasih tahu bundanya ya. Harus saja capturein dulu yang suka ngetik-ngetik nih. Oke, lanjut. Jadi yang kolom pertama dan kedua ini yang dipakai. Ini huruf kapital A besar. Setelah itu kalau misalnya A kecil, dia antara di kolom kedua. Jadi kolom yang ke-1 dan ketiga ini kosong. Dia nulisnya di kolom yang kedua yang kecil. Untuk huruf yang tidak kapital. Itu ya. Contoh B besar. B besar itu segini ukurannya. Nah, kasih ekor sini. Nah, setelah lanjut sama B kecil, dari sini tarik ke atas, tarik ke sini. Nah, jadi yang kolom yang ketiga ini, baris yang ketiga ini tidak dikasih tulisan. Dia antara atas dan ini. Yang mau praktek boleh, yang ada bukunya, yang belum ada bukunya boleh juga praktek di buku biasa. Cuman cara menulis buku tegak bersambung seperti ini. Huruf C. C-nya dari sini sampai sini. Terus nanti di sini gabung C lagi. Ini ada ekornya. Jadi setiap tulisan tegak bersambung diakhiri dengan ada ekornya. Ekor itu apa? Untuk menyambungkan dengan yang lain. Huruf D. D lihat ya, D. Ini terus diputar sini huruf D, kasih ekornya ke atas, kasih ekor. Nah, tuh. Ya. Jadi menulisnya yang kolom yang ketiga ini kosong. Kapan digunakan Ustazah kolom yang ketiga yang ini? Dia kalau menggunakan huruf G, Y, ya ekornya kebanyak. Contoh ya. G besar itu seperti ini. Nah, G kecil seperti ini. Nah, kelihatan kan bedanya? Tadi nggak ada yang pakai nih baris yang ketiga ini. Nah, untuk huruf Y dan G ini ada ke bawah. Untuk Y besar tuh Y. Nah, Y kecilnya di sini. Nah, kelihatan kan? Cara menulis halaman yang kedua, nah ini ada batasnya nih, batas ini sama ini ya, ini nomor kedua. Nah tulisnya di mana?
tulisnya di sini kakak nih. Ini 1 2 3. Saja kasih 1 2 3 biar teman-teman paham ya. Nah, kita menulis antara ini sama ini. Misalnya contohnya F. Berarti di sini, baru sini, ini kasih ekor. Ini huruf F. Nah, terus F kecilnya ke sini, baru ke sini. Nah, ini ada di buku halaman, contoh ya, ada di buku halaman 45. Nih, ada di 45. Ya, tapi 45 ini dia nggak ada besar kecilnya. Nggak, kalau beda sama buku yang ini, buku tegak bersambung, dia kelihatan tuh ada 3 kolom yang besar, kecil, besar. Ya kan? Nah, terus cara menulis yang kecil-kecil misalnya seperti Raihan. Tulisannya kayak gini, Raihan. Kakak Raihan. Di sini ya, ini nomor 3. Nomor 3 usahanya menulis kakak Raihan. Nah, kita menulis di kolom yang paling kecil yang ketiga. Ini kan ada 1 2 3 nih kan, yang ketiga ini Raihan. Nah, kakak Raihan ini ustazah akan jadikan tegak bersambung. R, ini huruf R kapital biasa, kasih ekor. Terus disambung sama huruf A, kasih ekor. Sambung sama huruf I. Nah, Rai, H-nya naikkan ke atas. Baru ke sini, kasih ekor lagi, disambung sama A. Kasih ekor lagi, disambung sama huruf N. Nah, gitu. Jadi kakak Raihan. Nah, yang kolom yang ketiga ini kosong, nggak ada isi, nggak ditulis ya. Gitu ya. Ustazah mau nulis kakak Kesya, ada huruf Y-nya ya. Ini keempat. Ini ustazah kasih lagi 1 2 3. Kalau teman-teman nulis kalau sudah paham nggak usah 1 2 3 ya. Ini buat contoh ya. Misalnya kakak Kesya, huruf K besar. Baru ini Kesya. Nah, gini ya nulisnya ya. Jadi nulisnya yang bukan huruf kapital, nulisnya di antara yang kecil ini. Kalau kapital dia harus full sampai atas ya. Setelah itu sama dengan huruf K besar itu biasa seperti begini, huruf kapital besar. Kasih ekor, ini kasih E, kasih huruf S, kasih huruf Y-nya ketinggalan ya. Dulu. Huruf E, baru huruf Y ke bawah, lalu huruf S, lalu huruf H ke atas, huruf A. Gitu. Jadi kalau kakak Kesya ini huruf Y-nya ke bawah, ke yang kolom ketiga ini, huruf H-nya naik ke atas ini. Bagaimana cara membuat bisa begini ustazah? Caranya teman-teman menghafal ini. Menghafal ini. Insya Allah ini sudah kok di kelas 1. Jadi teman-teman tinggal mengingat-ingat aja. Ya. Bedanya di huruf F. Nah, F kecil yang biasanya gini, F kecil kan gini. Sekarang jadi begini. Ini naik ke atas, lalu ke bawah, ke depan sini, baru sini. Pitasnya ke sini. Ulang ya, kelihatan ya. Ini naik ke atas, baru lurus ke bawah sini, kasih begini, kasih set. Kalau huruf H ini sama seperti H biasa teman-teman kayak gini. Ini kan huruf H ya. Nah, H itu kan gini, huruf H ya. Nah, kalau mau jadi tegak bersambung, dikasih ini, dikasih ekor ke sini. Nah, huruf D. Huruf D itu kan biasanya teman-teman lurus gini kan. Nah, ini dikasih ekor ke sini, dikasih depannya. Nah, kalau mau langsung kayak gini, nah, nanti ada tugasnya menulis satu huruf. Nah, gitu. Ya.
Jadi nanti latihannya ada ini. Yang mau ditanyakan huruf apa yang mau ditulis sama ustazah? Sebelum habis ini ya. Huruf apa? Kakak Zahra mau huruf apa? F. Yang besar atau yang kecil? Yang kecil sama F ya. F atau F? F. Oke. Huruf B. Ini kan kalau misalnya yang biasa itu kan gini. Ya kan? Nah, teman-teman yang huruf B biasa kayak gini. Nah, teman-teman dikasih depannya begini, dikasih ekornya seperti ini. Boleh seperti ini, boleh begini. Kalau saja langsung kayak gini. Ke atas, ke bawah, diputar. Ke atas, ke bawah, diputar. Ya. Gitu ya, teman-teman. Terus huruf F itu Kakak Zahra ke atas, lalu ke bawah, dilipat sini, baru sini. Diulang ya. Begini, begini, baru ke sini. Gitu. Ya, latihan. Apalagi sebelum ustazah tutup, alhamdulillah ya, nggak putus ya ini ya. Udah 1 jam. Z. Z kapital atau Z kecil? Kapital ya, jangan sama yang kecil ya. Ya, kalau dua-duanya aja kayak gini ya, Z. Nah, ini huruf Z sama. Z kapital tuh sama yang biasa. Setelah itu dikasih ekor. Terus nanti di sini bikin Z yang kecilnya, kasih ekor lagi gitu. Gitu ya. Kalau apa? Nahlah. Nama kakak Nahlah. Kakak Nahlah namanya kan gini. Nahlah. Nah, jadi di yang kecil ini teman-teman nulis gini, Nahlah, N. N seperti huruf kecil tapi dia besar kalau di sini kapital. Nah. Gitu ya. Nah, kalau yang di sini di buku paket ini ada berapa titik nih? 1, 2, 3, 4, 5. Terus aja kasih tanda ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 ini teman-teman menulisnya di sini. Halaman 46. Satu lagi 46 nih. Apakah yang terdapat di dekat rumah Zahra tadi? Peternakan Padani. Nulisnya kayak gini. Jadi disisakan kolom atas sama kolom bawah disisakan. Nah, sisanya menulis di sini. Lurusin sini. Untuk latihan ya, tapi nggak dikumpul. Yang mau latihan boleh, tapi nggak dikumpul. Ini jawabannya peternakan Pak Dani. Kayak gini cara menulisnya. Oke gitu ya. Mungkin karena sudah 1 jam teman-teman, nanti boleh latihan sendiri di rumah. Kalau misalnya bingung cara menulisnya, nanti di set saja di video ada cara menulis pelan-pelan kayak menulisnya gitu ya. Jadi untuk tugas hari ini tidak ada, jadi teman-teman hanya berlatih sendiri saja menulis tegak bersambung ya. Oke teman-teman, kita tutup ya. Alhamdulillah tidak potong-potong ya. Ustazah pakai email baru, jadi alhamdulillah nggak potong-potong. Gitu. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya teman-teman dibuka kembali buku
tegak bersambung yang kelas 1, siapa tahu terselip ya bukunya, nggak tahu di mana di ini, terus kita menulis nanti. Menulisnya lebih lanjut insya Allah di pembelajaran calistung. Nanti pembelajaran calistung di hari Jumat, teman-teman siap-siap bawa buku tegak bersambungnya ya. Kita akan menulis. Nah, itu sebagai gambaran dari Ustazah. Teman-teman berlatih, dibuka di modulnya ada, semuanya ada di modul. Kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah, sikap berdoa. Doa selesai belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum ditutup, kakak Noval, kakak Zafran, kakak Kia, boleh dibuka kameranya ya, Ustazah mau capture. Ya, 1, 2, 3. Oke. Ustazah ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah 1 jam berada di sini, nggak minum, nggak makan, memperhatikan. Mudah-mudahan Allah mudahkan dalam belajarnya. Setelah ini minum yang banyak, makan yang banyak, nanti jam 10 ketemu Ustazah Ning ya. Jadi ada istirahat 1 jam dulu, teman-teman boleh makan, boleh minum ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.